Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi belum lama ini mengklaim bahwa bahan baku minyak goreng di dalam negeri saat ini melimpah sehingga seharusnya kelangkaan stok tidak terjadi. Namun faktanya warga masih saja sulit mendapatkan minyak goreng murah di pasaran. Lalu di mana sebenarnya letak penyakit kelangkaan minyak goreng di tanah air? Untuk membedahnya sudah hadir lewat sambungan Zoom ada Oke Nurwan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendak RI dan Tulus Abadi Ketua Pengurus Harian YLKI. Selamat malam Bapak-bapak. Saya ke Pak Tulus dulu. Pak Tulus, sejauh mana kemudian YLKI menerima pengaduan soal kelangkaan dan juga masih mahalnya harga minyak goreng? Ya, saya kira kalau secara empirik sudah terang benderang bahwa sampai detik ini distribusi dan pasokan minyak goreng di pasaran belum normal ya. Masih dominan pengaduan-pengaduan yang masuk baik lewat YLKI, lembaga konsumen daerah ataupun lembaga-lembaga lain, mana masyarakat masih kesulitan, masih antri mengular mendapatkan minyak goreng. Dan beberapa hari yang lalu saya pun juga pergi ke satu retail modern di Jakarta, juga rak-raknya kosong dari minyak goreng. Ini bisa menjadi indikasi kalau di Jakarta saja masih banyak rak-rak yang kosong, tentu kita tidak bisa membayangkan di daerah pasti akan lebih sulit. Nah ini sebenarnya sejak awal Januari saya sudah juga mengatakan bahwa resep yang disampaikan atau kebijakan yang disampaikan pemerintah saya khawatir memang tidak efektif untuk mengatasi persoalan minyak goreng ini, Mbak Eva. Dan terbukti sampai akhir Februari dan sekarang sudah tengah Maret itu belum juga selesai persoalan. Dan saya khawatir kembali kalau nanti menjelang Ramadan tidak bisa diatasi dan kondisinya akan semakin kritikal karena jelang Ramadan permintaan terhadap minyak goreng akan semakin banyak. Oke Pak Tulus, resep dan kebijakan yang tidak tepat ini maksudnya bagaimana? Ya, memang banyak dialektika di sini ya. Ada persoalan hulu dan persoalan hilir. Nah, persoalan hilir kalau yang saya tangkap intervensi harga yang ditetapkan pemerintah itu dianggap oleh banyak pelaku usaha yang kemudian struktur biayanya terlalu rendah atau masih di bawah harga pasar. Akhirnya kemudian banyak pabrik menengah bawah dari minyak goreng yang tutup karena tidak mendapatkan CPO ya dari industri CPO, dan itu kemudian tidak diberikan karena harganya di bawah pasar. Sehingga mereka lebih baik tutup karena harganya rendah. Dan kedua, juga ini yang juga kita sering warning bahwa minyak goreng ini kan supply chain-nya dikuasai oleh swasta. Ya, pemerintah tidak menguasai supply chain minyak goreng maupun CPO, tapi kemudian mengatur dengan menetapkan harga tunggal. Ini memang suatu hal yang sulit ya. Karena kalau barangnya dikuasai negara seperti beras misalnya, tentu itu akan jauh lebih mudah. Nah ini kan barangnya dikuasai swasta. Dan juga dari sisi hulu, ini juga saya kira juga yang sering dikritisi oleh banyak orang, termasuk KPPU, adalah adanya struktur pasar yang tidak sehat. Ya, ada dugaan kartel kah, ada dugaan oligopoli, excessive margin, dan lain sebagainya. Dan oleh karena itu, pada awal Februari, YLKI kemarin sudah membuat petisi online untuk mempetisi KPPU untuk menguatkan melakukan penyelidikan terhadap dugaan kartel ini. Sehingga tidak serta-merta kemudian soal satu harga, soal distribusi, tapi kami juga menengarai ada hal-hal yang terkait dengan struktur pasar yang kemudian berdampak terhadap konsumen. Karena ketika pasar tidak siap, barang apapun pasti akan berdampak pada konsumen, baik itu dengan harga yang mahal ataupun kesulitan bagi masyarakat untuk mendapatkan barang tersebut. Oke, sekarang saya ke Pak Oke. Pak Oke, apakah memang faktor-faktor yang tadi disampaikan oleh Pak Tulus itu yang memang menjadi penyebab dari kelangkaan minyak goreng yang masih terjadi di beberapa wilayah sebetulnya Pak Oke? Baik, saya tidak mendengar itu. Selamat malam Pak Tulus, selamat malam Mbak Eva. Saya tadi tidak mendengar lengkap apa yang disampaikan Pak Tulus, tapi karena saya sudah sering dengan Pak Tulus,
gambarannya saya paham lah yang disampaikan Pak Soal Tulus. intervensi, kemudian tadi ada Betul, betul. Intinya kartel. saat ini kami dengan Mabes Polri sedang beres-beres untuk aliran distribusinya. Ini memang ada aliran distribusi yang terganggu. Aliran distribusi yang terganggu itu karena tadi yang disebutkan Pak Tulus, ada skema lain yang harganya bukan HET, adalah industri. Nah itu yang kita harus pastikan tidak mengalir karena skema minyak harga eceran tertinggi ini yang harusnya terjangkau adalah dikhususkan untuk masyarakat, industri mikro dan industri kecil, tidak untuk industri menengah atau besar. Nah karena industri menengah atau besar itu harus dengan mekanisme pasar seperti biasanya. Saya setuju juga apa yang disampaikan Pak Tulus, bahwa dengan ada DMO dan DPO ini yang tidak dipahami oleh para pelaku, diantaranya adalah pelaku produsen minyak goreng yang sampai saat ini masih ada banyak yang belum mendapatkan dengan harga DPO gitu kan, sehingga mereka menghentikan produksinya karena outputnya itu harus dijual dengan harga eceran tertinggi, sementara bahan baku yang mereka tahu masih harga dengan harga normal, sementara mereka kesulitan untuk bertemu dengan para pemasok DMO DPO karena kan ini skemanya adalah disiapkan oleh eksportir. Eksportir menyiapkan 20%, membeli dengan CPO dengan normal atau olein dengan harga normal, dan memasukkan ke produsen minyak goreng dengan harga yang ditetapkan yaitu 9.300 dan 10.300 per kilogram untuk olein. Ada beberapa produsen, masih banyak, terutama yang kita sebut packer, mungkin yang dimaksud Pak Tulus tadi itu adalah pengemas. Mereka biasanya membeli olein dan mengemas dan memberikan dengan brand-brand mereka sendiri, brand lokal. Lain halnya dengan produsen yang besar seperti ada produsen minyak premium yang besar. Nah ini ada masih banyak yang belum dapat pasokan. Dan sementara itu eksportir yang mau menitipkan DMO kadang-kadang dia tidak terafiliasi dengan produsen minyak goreng, sehingga mereka misalnya adalah eksportir yang nggak ada kaitannya dengan minyak goreng, dan itu biasanya adalah produsen sabun karena ini kan semua eksportir berbasis sawit produknya itu diwajibkan. Nah sehingga mereka itu mau menyalurkan dan mereka cenderung menyalurkan ke perusahaan-perusahaan yang besar. Nah perusahaan yang kecil ini yang tidak kebagian. Sehingga kita perlu fasilitasi oleh pemerintah itu. Artinya bagaimana Pak Oke? Sementara itu Artinya ada bagaimana juga Pak Oke? gangguan terhadap jaringan distribusi yang ini yang kita bereskan. Karena tadi ada jaringan distribusi yang tadi memang memainkan besaran kuantitasnya sedikit-sedikit kan yang bisa membuat opini menjadi langka. Contohnya pasokan ke retail modern pun mereka tidak memenuhi PO yang mereka berikan. Atau tadi mereka juga berusaha memainkan harga, ini yang sedang kita benahi. Dan untuk ke arah masyarakat saat ini kita potong rantai distribusi bekerja sama dengan Pemda untuk memasok ke masyarakat atau tadi pengisian pasar kepada pedagang. Tapi kebanyakan kan sekarang polanya dengan mekanisme ke masyarakat. Sehingga ini yang pola penyaluran ke masyarakat secara tidak rapih ini yang membuat antrian banyak dan mengular. Oke, Dan sebetulnya yang perlu Pak saya Oke, sampaikan, minyak goreng tidak langka, tetapi gara-gara permainan beberapa oknum ini tersedia tapi harganya tinggi. Tapi Yang harganya dikejar mahal, masyarakat itu adalah yang harga eceran tertinggi. Oke, artinya bagaimana Pak Oke? Artinya apakah memang pemerintah saat ini kesulitan untuk memberikan atau menyediakan pasokan minyak sesuai dengan kebutuhan minyak goreng sesuai dengan kebutuhan masyarakat? Karena ini kan sudah berlangsung
bukan dalam waktu yang sebentar begitu dan cukup lama, apalagi jelang bulan Ramadan. Skemanya sebetulnya sederhana. Pemerintah itu pro market. Nah, di awal itu adalah harganya kan minyak goreng ini tergantung harga CPO internasional. Pada saat keputusan itu saya ingat betul angkanya di 15.000. Ternyata minyak goreng itu yang curah bahkan ada yang sampai 20.000. Nah, kalau kita artinya di sini yang kita mainkan adalah bahan bakunya kita turunkan menjadi 9.000 dan minyak gorengnya juga karena harga bahan baku udah kita turunkan, kita pastikan dengan harga eceran tertinggi. Sebetulnya mekanismenya harusnya normal karena bahan baku diturunkan, outputnya juga harusnya turun. Dan kita masih percaya ke mekanisme general trading, jaringan distribusi yang normal dengan keuntungan yang normal. Nah, ini ada yang memanfaatkan suasana ini, gitu kan, momentum. Ada yang membuat ini seolah-olah langka dan sebagainya, atau tadi ada aliran lain yang seharusnya ini diperuntukkan untuk masyarakat, industri mikro dan kecil. Ada juga yang minyak yang seharusnya harga eceran tertinggi ini ada indikasi juga dialirkan ke yang tidak seharusnya, karena ini tidak diperuntukkan untuk industri menengah dan besar tentunya. Ini ada, jadi sekarang kami sedang beres-beres ini, kita turunkan aparat hukum, sementara tadi kita coba potong dulu rantai distribusi ini yang mengganggu kebijakan ini, dan kita coba segera memasok bekerja sama dengan Pemda itu ke masyarakat langsung atau ke pedagang langsung. Oke, artinya sebetulnya pemerintah sudah memetakan begitu ya problematika yang terjadi sehingga menyebabkan minyak goreng ini mahal di pasaran. Tapi pada faktanya, kenyataannya memang masyarakat masih harus mengantre begitu, Pak Oke. Kalau YLKI melihatnya bagaimana? Pemerintah sebenarnya sudah tahu dan sudah melakukan langkah begitu ya untuk mengatasi krisis minyak goreng ini. YLKI punya opini seperti apa? Ya, sebenarnya ketika kebijakan ini digulirkan kan memang seharusnya sudah diantisipasi akan adanya fenomena anomali-anomali baik yang dilakukan oleh pedagang besar, distributor, ataupun juga anomali oleh konsumen atau sekelompok masyarakat. Ya, karena di lapangan sekarang ini berkembang juga adanya minyak oplosan, ya, yang kemudian karena harganya masih dianggap belum sesuai dan kemudian susah mendapatkan, akhirnya beberapa muncul kasus seperti di Kudus dan tempat lain itu adanya minyak oplosan, minyak goreng oplosan. Nah, ini yang juga harus diantisipasi. Dan dari sisi distributor, ini kan tadi Pak Ko mengatakan adanya oknum-oknum yang mencoba mengajukan jalur distribusi atau menimbun. Nah, ini pertanyaannya kan kenapa kemudian mereka melakukan tindakan-tindakan itu? Nah, apakah karena faktor kebijakan yang memang dianggap tidak pro market tadi, Pak Dirjen mengatakan pro market, tapi mungkin asumsi mereka tidak pro market, itu juga harus ada titik temunya. Dan begini. Dan sehingga akhirnya kan ketika Menteri Perdagangan selalu mengatakan kita melimpah, kita banyak, tapi faktanya kan sampai sekarang belum bisa sampai ke lapangan gitu. Sehingga ini kan jadi klaim-klaim yang klaim kosong gitu ya. Dan apa buktinya kalau kemudian barang banyak sudah melimpah, tapi faktanya di lapangan masih kesulitan. Kalau memang ini ada temuan yang sifatnya melanggar hukum, ya proses saja secara cepat bersama Barreskrim atau yang lainnya, sehingga upaya-upaya melakukan penimbunan yang itu memang tidak boleh menurut Undang-Undang Perdagangan, ya harus ada law enforcement yang lebih konkret. Baik, nah itu yang kemudian menjadi pertanyaan Pak Oke. Sebelum Pak Oke menjawab, kita harus break dulu Pak Oke. Kita akan lanjutkan sesaat lagi, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Ya,
Anda kembali di CNN Indonesia Newscast. Pak Oke, silakan dijawab. Pemerintah sebenarnya sudah bisa membaca indikasi begitu ya adanya upaya pelanggaran hukum terkait kelangkaan minyak goreng ini dan tinggal langsung memberikan sanksi. Apa yang kemudian membuat tertunda begitu? Kalau bisa dikatakan tertunda? Ya, saya harus mengomentari kalau mengikuti market berarti artinya kita harus dengan harga minyak goreng yang tinggi dong, bukan dengan harga eceran tertinggi. Ini kan kita berusaha melawan market karena tadi minyak goreng ini diproduksi dan membutuhkan bahan bakunya itu tergantung CPO yang diperdagangkan di internasional. Nah, saat ini dengan paket kebijakan Permendag 06 dengan Permendag 08 kita lawan market, tidak lagi digantungkan terhadap harga CPO internasional. Artinya adalah bahan bakunya kita tetapkan oleh pemerintah. Dan bahan baku itu adalah berupa CPO 9.300, skolein 10.300. Dan dengan demikian tidak ada alasan bagi produsen minyak goreng untuk mendistribusikannya ke masyarakat dengan harga eceran tertinggi. Ini tentunya melawan dari market tentu ya. Ini kan. Nah, dari mana itu kita bisa mendapatkan bahan baku yang harganya sudah diturunkan, tidak lagi mengikuti harga internasional CPO-nya, itu adalah kita bebankan kepada eksportir yang mendapatkan windfall dari harga CPO internasional yang tinggi ini. Tetap mereka mengadakan dengan harga CPO yang harga internasional, tetapi 20%-nya harus diserahkan kepada produsen minyak goreng dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah, DPO namanya, Domestic Price Obligation. Nah, itu yang jadi sekarang tidak ada alasan lagi karena harga bahan baku sudah diturunkan, maka harga outputnya minyak gorengnya ditetapkan oleh pemerintah, yaitu dengan harga eceran tertinggi atau tadi 14.000 per liter tadi. Baik. Nah, permasalahannya di sini ada dua jalur. Bahwa peruntukan minyak dengan harga eceran tertinggi ini adalah untuk masyarakat kecil, industri mikro, dan industri kecil. Gitu kan? Iya. Nah, sementara industri besar tetap mengikuti mekanisme pasar, market tadi, gitu kan. Nah, ini yang bisa ada potensi, sehingga kami harus tertibkan di sini. Aliran ini harus ditutup, bahwa minyak goreng dengan harga eceran tertinggi ini tidak boleh masuk ke sini. Oke. Tentu Seberapa besar kemudian ada itu? tantangan sendiri, ada saja indikasi yang mengupayakan ke situ, karena bisa dibeli dengan di industri dengan harga 17 atau 18.000 di atas HET gitu kan. Oke, seberapa besar kemudian Pak Oke itu yang mempengaruhi stok minyak goreng di pasaran dan apa yang kemudian sudah dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini kalau begitu, Pak Oke? Ya, ada beberapa langkah. Jadi saat ini saya sudah mengeluarkan edaran mewajibkan menandai minyak goreng untuk masyarakat ini, yaitu kewajiban memberikan label 14.000 per liter atau label 13.000 per liter dicetak di itunya. Itu sehingga ada kontrol sosial. Ini adalah minyak goreng untuk masyarakat. Sementara itu kita juga memasok ke para pedagang dengan minyak goreng curah, dan tentunya para yang memasoknya itu sementara ini kami pastikan untuk menjual ke pedagang dan memberikan margin yang cukup sehingga pedagang bisa menjual dengan harga 11.500 per liternya. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, saat ini kemarin Pak Menteri sudah memutuskan kita tingkatkan pasokan dalam negeri. Kalau masih seperti ini, kita akan bereskan, kita akan tindak tegas. Sementara itu, kita tingkatkan pasokan dalam negeri. DMO-nya kita naikkan. Tidak lagi 20%, kita naikkan menjadi 30%. Biar banjir. Jadi siapapun oknum yang akan melawan itu, kita tentunya pemerintah tidak menyerah. Dan kita mainkan ini
dengan meningkatkan pasokan kembali. Oke. Walaupun dengan 20% kami bisa membanjiri, tetapi karena alirannya tidak mengalir ke masyarakat, Baik. sekarang saya tinggikan Baik. lagi atau pemerintah meninggikan lagi DMO-nya menjadi 30%. Baik. Dengan strategi ini Pak Oke bisa ada jaminan begitu ya bahwa kelangkaan minyak akan segera kita lalui begitu ya, dan jelang bulan Ramadan ini harga minyak goreng juga akan stabil kalau begitu ya. Insya Allah. Baik. Segera. Baik, kita akan tunggu sama-sama bagaimana kemudian efektivitas kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan, untuk mengatasi kelangkaan minyak yang terjadi, minyak goreng yang terjadi. Pak Tulus dan juga Pak Oke, terima kasih atas waktunya di CNN Indonesia Newscast. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih.